berupa hafalan ayat Al-Quran. Ada yang hafal 2 juz, ya mas kawinnya hafalan ayat Al-Quran 2 juz. Ada yang hafalan 30 juz, mas kawinnya hafalan ayat Al-Quran 30 juz. Itu boleh. Apakah mesti berupa hafalan ayat Al-Quran? Jawabnya juga tidak. Bisa mas kawin itu berwujud tenaga pikiran. Satu ketika, ini sekedar cerita, ada seorang anak yatim yang bapaknya meninggal. Yatim ya paknya meninggal. Satu ketika matur kepada ibundanya, "Ibu, kula kepengen pados ilmu nyantri, angsal mboten." Ibu itu kemudian mengatakan, "Ya le, nak seliramu kok izin arep ngaji, tak ridani le. Kapan lah arep mangkat izin ngaji?" Nak kepareng nggih, enggal Bu. Oh iya. Semalam ibunya kemudian menata pakaian. Kemudian semalam ibunya menata bekal untuk anaknya. Esok pagi anaknya ditanya sama ibunya, "Le, wes sidar mondok, sidar ngaji?" "Nggih sios, nak sida iki wis tatake salin, wis tatake bekal. Mangkat kono tak dongake muga-muga entuk ilmu sing manfaat barokah." Anak itu langsung nangis. Kemudian mencium kedua tangan ibunya, kemudian berangkat. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan berjalan terus. Bekal itu sedikit demi sedikit digunakan. Akhirnya suatu ketika bekal itu habis. Pada saat bekal itu habis, karena anak belum menemukan tempat yang menuntut ilmu, akhirnya ia terus berjalan. Kalau lapar, sang anak laki-laki ini mencari sungai. Kemudian minumlah air sungai sepuas-puasnya sampai belendingan. Setelah kenyang dengan air sungai, anak itu berjalan lagi. Esok lapar lagi, cari sungai lagi, minum air lagi sepuasnya. Satu ketika pada saat minum air di sungai itu, ada 1 buah kurma hanyut. Kemudian buah kurma itu diambil dimakan. Setelah habis dimakan, sang anak laki-laki itu berpikir, baru sadar, ini kurma kan punya orang. Lah kok tak pangan? Lah rakyatku memasukkan api neraka ke dalam perutku. Aku memakan sesuatu yang haram. Nah kira-kira nak awake dhewe ngono, kira-kira nak kurma siji ngono piye? Apa meneh mung siji? Sak pangwen tek terus ora nembung ora izin nggih. Lah kuwi bocah kuwi mung siji kali wae kok rumangsa dosa. Akhirnya anak ini sadar kalau dia telah memakan sesuatu yang bukan miliknya. Sang anak laki-laki ini berpikir, iki kurma kali, mesti nak kali iki kon dhuwur. Ora kok ngisor nyang dhuwur, ning kon dhuwur nyang ngisor. Anak ini kemudian berjalan ke arah sungai atas. Jenenge apa le? Hulu apa hilir? Hulu. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Kemudian ketemu. Ada 1 kebun kurma di situ. Sang anak kemudian menyeberang sungai. Kemudian kebun kurma itu didatangi dan didapati seorang kakek tua. Anak laki-laki ini bilang, matur kepada kakek tua, "Wahai kakek tua, apakah ini kebun kurma ini punya kakek?" Jawab kakek, "Iya." "Kalau begitu aku mengucapkan terima kasih kek. Aku mau minta maaf kek." "Lah kenapa?" "Wahai anak muda, aku pernah menemukan buah kurma jatuh dari pohon engkau wahai kakek, kemudian hanyut di sungai. Kemudian kurma itu aku makan. 1 butir kurma itu aku makan kakek. Aku mohon halalnya wahai kakek." Sang kakek mengatakan, "Iya le bagus, tak halalkan. Neng, kamu harus bekerja di kebun kurmaku selama 15 tahun dan tanpa aku bayar. Kalau kamu mau, aku halalkan." Apa jawaban anak laki-laki? Mau atau kurang ajar atau kakak ini nulis? Purun. Anak laki-laki ini menyanggupi syarat yang diajukan sang kakek. Tak halal ke neng kue kerja neng kene 15 tahun tur ora tak bayar. Akhirnya mulai hari itu anak itu bekerja di situ. Ora dibayar, ning ya dikasih makan, ora dikasih makan ya mati. Hanya mendapatkan upah makan
1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 15 tahun selesai. Setelah 15 tahun sang anak ini pamitan kepada sang kakek. Baik kakek, saya sudah bekerja selama 15 tahun. Saya juga tidak mendapatkan upah dari pekerjaan selama 15 tahun kakek. Halalkan kurma yang telah aku makan ya kakek, kata sang anak laki-laki. Dadi sajroning 15 tahun ki ijek eneng barang haram nang wetenge cah kuwi rumangsane ya Allah. Apa jawabnya kakek? Ya atau tidak? Jawabnya masih belum. Durung tak halal ke Cah Bagus. Kurma sing wis kadung tok pangan kuwi bakal tak halal ke nak kowe gelem ngepek bojo anakku. Bocah mikir. Lho ngaku duwe mbok ijek nang omah ndi mbok. Akhiran gawean. Lah aku lunga kok pentuke bojo. Bocah mikir. Ning gandeng syarate kurma mau dadi halal. Akhirnya sang anak laki-laki ini, anak muda ini mengatakan, baik kakek, andai itu menjadi syaratnya kurma itu menjadi halal, maka aku akan nikahi putra engkau wae kakek. Oh ngono Cah Bagus. Nggih. Ngerti aja Bagus, anakku kuwi mung siji. Mripatnya buta, telinganya tuli, tutuknya bisu, tangannya tiker. Tiker itu tahu tiker? Tiker sing resok ora-ora. Nah ini kan lentur. Tiker ki ngene sing resok apa nginang ini tak gitu. Tiker kok stroke. Ya kaya wong stroke sing tangane ora iso dingano tadi. Kakinya lumpuh. Kamu mau? Anak ini berpikir, nak memang kuwi syarate kurma sing tak pangan kuwi halal, akan aku sanggupi. Baik kek, kalau memang itu syaratnya kurma yang telah aku makan itu menjadi halal, baik saya akan nikahi putri tuanku. Oh iya nak ngono, pilih ono kae kamare anakku. Pilih ono bocah ning kono. Nah zaman saiki ngono ya langsung buka lawang ngiliki ngono nggih. Ayo ora ngono. Saiki agek kenal esuk Bali wis gujengan persnelem. Boncengan motor gujengan persnelem padahal persnelem motor kan di sana. Rakyat dari gujengan. Nggih Jasmine nggih. Ya Allah, kuwi zaman bocah saiki. Zaman SMA Negeri 1 Salati. Ada ndak sing cah SMA 1 kaya ngono? Padha wong esuke anggere Pak Joko nyeget ning kono kae wis boncengan lanang wedok ngetepel. Lewat nang ngarepe Pak Jaka, boncengan ngetepel lanang wedok la ilaha illallah. Nang ngarepe Pak Guru. Lah nek ora nang ngarepe Pak Guru njer kaya ngopo? Nang ngarepe Pak Gurune liwat ning sekolahan wis boncengan ngetepel. Lah nek ora nang Pak Gurune njer kaya ngopo? Lagi napa mboten? Nggih. Baik kakek, akhirnya sang anak muda ini mendekati kamarnya. Setelah didekati kamarnya, kemudian ditotok, tok, tok, tok. Assalamualaikum. Disalamono ditotokno ya jenenge budek karo bisu, ya ora iso jawab nggih. Totok lagi tok, tok. Assalamualaikum. Lah wong budek bisu kok ya ora iso jawab. Bocah tak ya lugu menus genah dikandake budek bisu kok ya cek ditotok assalamualaikum. Tak tak tak. Untuk yang ketiga sesuai dengan sunnah Rasul, ketika kita bertamu, kalau kita notok pintu dan membaca salam maksimal 3 kali. Selebihnya itu nak wis ping 3 kok ora dijawab, lek balik kanan bayi. Jangan dipaksa yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Kurang bojone wonge agak turu. Engko dibuka karung prengut. Lho ki napa mboten? Iya. Ganggu wong turu kan dia ganggu orang tidur kan juga ndak bagus. Itulah sunnah Rasul. Ditotok yang ketiga tok assalamualaikum. Kemudian terdengar kalimat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seraya anak perempuan yang ada di dalam kamar itu kemudian membuka daun pintunya sambil berjalan. Anak laki-laki ini lari. Kakek,
Aku mau bilang kakek tadi mengatakan di dalam kamar itu putra kakek adalah bisu, tuli, apalagi tadi buta, tangannya tikar, tidak bisa berjalan. Tapi anaknya tidak bisu, tidak tuli, tidak tikar, dan tidak bisa berjalan, Kak. Sang kakek mengatakan, betul wahai anak muda, anakku itu matanya buta dari melihat sesuatu yang tidak baik. Anakku itu budek, tuli dari mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Anakku itu tangannya tikar dari sesuatu, mengambil sesuatu yang tidak baik. Anakku kakinya lumpuh dari berjalan ke sesuatu yang tidak baik. Ternyata anaknya cantik, sempurna apa adanya. Panca inderanya ternyata tidak seperti yang tadi dikatakan oleh kakeknya atau ayahnya. Wahai anak muda, kamu mau apa enggak? Anak muda itu kemudian malu, ngerti kaya ngono ganti izin. Kayak tuanku, tapi aku enggak punya mas kawin, enggak punya mahar. Lah kamu mau punyanya mahar apa? Aku hanya punya tenagaku, wahai tuanku. Kalau diperkenankan dan calon istriku mau, mas kawinku adalah tenagaku. Ternyata sang anak dari kakak itu menyanggupi mas kawinnya adalah tenaga dan pikiran. Artinya bahwa mas kawin tidak mesti berbentuk barang, bisa berbentuk hafalan ayat Al-Quran, bisa berbentuk pikiran, bisa berbentuk tenaga. Mas kawin mobil mewah ora suwe pegatan. Mas kawin rumah mewah ora suwe pegatan. Mas kawin tanah hektar-hektaran ora suwe bakal pegatan. Tapi insya Allah mas kawin Al-Quran, insya Allah sakinah mawadah warahmah baiti jannati, insya Allah dunia akhirat juduni Allahumma amin. Pertanyaan 1 sudah terjawab dengan baik, sudah tak kembangkan. Nah, sekarang kalian ganti yang bertanya. Moga silakan, ada pertanyaan apa? Dik, mau tanya Pak Dik. Ikan di luar pernikahan asal loh. Boleh, ini jadi materi ini pernikahan. Oke lah, daripada Reni Sentakok. Jadi materi pernikahan. Oke, kamu mau bertanya apa dulu? Mengenai apa ya? Tentang bantuan Allah gitu. Pada saat kita punya masalah. Oke, ya, tajam nanti ya. Pernikahan dulu ya. Senemu? Aprianto. Oke. Aku nak mau Aprianto sudah, wajahmu itu sudah terbayang nih. Tapi yang ini Karenia Ayu itu agak lupa. Kalau Reddit ini sudah terbayang di sini. Alwan sudah terbayang di sini. Talita Maisun sudah aku sing agak rada lari Karenia Ayu. Ya. Hukum pernikahan dini. Nggih, hukum pernikahan dini. Kira-kira hukumnya apa? Nikah itu hukum nikah itu ada 5. 1 adalah mubah, 2 adalah sunat, 3 adalah wajib, 4 adalah makruh, 5 adalah haram. Yang ditanyakan pernikahan dini itu hukumnya apa? Ya, apakah mubah, apakah sunah, apakah wajib, apakah makruh, apakah haram? Kira-kira jawabnya yang mana? Dar, ya, kamu namanya siapa sayang? Cinta. Menurut kamu jawabnya apa, Sin? Bapak dipameri irungmu karo tutuk munduk. Sebentar saja, biar Pak Jaka ingat. Ya sudah. Oke, ya. Menurut kamu apa yang mana? Yang mubah, yang sunat, yang wajib, yang makruh? Atau yang haram? Betul ngatas. Makruh le?
Nikah itu menjadi mubah yang nomor 1 jika 1 cukup umur, 2 telah memiliki mata pencaharian tetap, punya pekerjaan, yang ketiga telah memiliki penghasilan tetap, wis duwe duit, wis duwe hutang. Itu hukum nikah menjadi mubah. Mubah itu boleh menikah, boleh tidak. Padha karo makan itu hukumnya ya 5, sik dhewe mubah, nomor 2 sunat, nomor 3 wajib, nomor 4 makruh, nomor 5 haram. Ning Pak Jaka tidak akan bahas tentang makan, nikah aja. Nikah yang pertama hukumnya mubah jika memiliki syarat, jika memenuhi 3 syarat. 1 tadi cukup umur, nak lanang selawe, nak wedok 20. Itu umur menurut negara itu. Nak menurut agama umur lanang 15, wedok 9. Itu menurut agama. Anak perang Jasmine sudah turah. Apriandi wis entuk, wong Aprianto. Aprianto wis entuk. Wong Aprianto saiki wis 17. Kira mboten? Jasmine 17 pula. Wis sah wedok wis punjul. Wis 9 tahun wis punjul pirang-pirang kuwi. Secara agama wis sah, tapi secara negara maaf masih termasuk pernikahan dini. Kemudian yang kedua punya mata pencarian tetap, wis duwe pekerjaan tak warai nduk, sok ben kamu nak mau dinikahi calon suamimu, pacarmu, takoki dulu. Wis nyambut gawe apa durung? Nak durung aja gelem. Sebab yang menanggung nafkah istri itu adalah yang menanggung nafkah anak adalah suami. Nak calon suami urung gawean, maaf, kon golek gawean sing mapan. Lha Cak Bagus jika Aprianto, apa le Cak Bagus? Adim, nggih. Jika Regal Muhammad Regal itu mano, yes, nyeneng deh. Senau sing tenanan ya, ye, sing lanang-lanang. Sebab besok ben kamu nanggung jawab nafkah ini. Cewek-cewek cantik yang di depan yang akan menjadi calon ibu dari putra-putramu. Nggih. Pak kan saya sekolah Pak. Ya sok ben saya besok kan juga kuliah kan bisa lulus dari kedokteran Pak. Dan saya masuk saya tidak bekerja, ini kata yang perempuan. Boleh, yang wanita pun boleh bekerja. Tetapi wajib menanggung nafkah wanita adalah suami. Kalau mau membantu suami boleh maturo karo garwane. Jasmine umpama saja menjadi istrinya Diga. Nak ketemu Jasmine wis kerja, Diga wis kerja, kok Diga ki kae kok ya. Dika. Nak nalika ketemu wis padha kerja mungkin wis ora ana masalah. Tetapi ketika bertemu itu si Digane sing sudah bekerja, si Jasmine belum bekerja, delalah bahasa rumah tangga ning kesempatan lowongan kerja. Nah arep nyambut gawe ngewangi garwamu, matur karo garwamu. Mas Dika, andai atau Pak, andai aku mau izin mau bekerja boleh. Kan kebetulan aku kan juga sarjana, ini ada lowongan, boleh ikut enggak? Kalau suamimu itu mengizinkan, artinya lampu hijau. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, maaf, di rumah saja manut suami, insya Allah 7 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekarang belum mengizinkan, tapi bisa jadi gedeng sesuk ada kesempatan maneh, nembung maneh. Mungkin sesuk ya belum diizinkan. Delalah tahun depan ada kesempatan lowongan lagi, matur lagi. Mungkin si Dika lu suwe-suwe ya berpikir, iya. Bojoku iki dhisik sekolah karo wong tuane diragati ngasih dadi dokter mbah sangat nyambut gawe kok ora tak izinke. Rak yo mesake men ilmune hitung-hitung dadi dokter ya engko karo tetulung wong liya. Akhirnya tanya, Dek Jasmine, Mama mau jadi melamar jadi pegawai.
Kalau papa mengizinkan ya sudah, karena mama biar ilmunya manfaat bisa menolong orang lain, sekarang tak izinkan. Itulah rembukan dalam rumah tangga sing apik. Ya. Nomor tiga mubah tadi cukup sudah punya penghasilan. Mengapa? Untuk yang kedua dan ketiga, punya pekerjaan dan penghasilan itu berlaku untuk calon suami, tidak berlaku untuk calon istri. Kenapa? Kenapa? Karena yang akan menanggung nafkah dari istri dan anak adalah suami. Maka syarat yang kedua dan ketiga cukup pekerjaan dan penghasilan berlaku untuk calon suami. Jadi mas kawin bareng kasil ini ya tanggung jawab calon suami do, ora tanggung jawab bapak maratuwa lanang, ora. Nah nek resepsi ngono kae ya tanggung jawab calon nganten lanang, ora bapak nganten lanang, ibu nganten lanang, tidak. Sing bener lho nak Islam. Ngoten nggih. Yang kedua sunah. Sunah itu juga jika sudah memenuhi 3 syarat mubah tadi, ada keinginan nikah. Tetapi jika tidak segera menikah, masih yakin mampu membentengi diri dari perbuatan maksiat, ini nikah menjadi sunnah. Enak boncengan wis nyekel persneleng ngono mau kira-kira sunnah apa wajib? Mudeng sing tak maksud boncengan persneleng mudeng. Asing mudeng. Jika mudeng. Iya. Persneleng kan di sini le. Mudeng maksudnya? Gojengan ngetepel. Persnelang itu kan rambut ini, kan persnelang di sana di kiri. Karena gojengan kono kan tangannya ora tekan. Mudeng. Ale gojengan yang ini ngono lho. Nah, saiki mudeng. Ono kok rambut. Oh, kan SMA Negeri 1 Telmi. Kepikiran. Ya itulah namanya anak soleh. Allahumma. Kecuali sing gojengan ngetepel. Wong aku kerem ngerti yang esuk no do ngetepel ya Allah. Wah lewat ngarepe gurune buantir no Mas beda. Gojengan ngetepel ya Allah tutupi tas gojengan ngetepel. Ya Allah. Lah nek ora ning ngarepe gurune iki njur kaya ngopo ngono. Boleh bar parkir, motore parkir terus ya ra mudeng Jasmine. Oh. Ndak tak contone iki. Contone iki. Yang nomor 3 wajib sudah memenuhi syarat tersebut di atas, ada keinginan menikah, tetapi jika tidak segera menikah, dia tidak yakin mampu membentengi diri dari maksiat. Contohnya gue mau boncengan motor bar boncengan terus ambung-ambungan, boncengan motor bar terus cekelan persnelong, barang wis gue ora yakin aman gue wis ora yakin mesti wis kena polusi wi. Tahu kena polusi yang dimaksud Pak Jaka? Ya. Polusi ambung, yang zina itu tidak mesti harus berhubungan badan kok. Memandang berlama-lama, mencium, mencubit-cubit, ngemek apa-apane itu sudah berzina kok. Lho kita apa badan? Iya. Yang keempat, makruh. Jika tidak memenuhi syarat salah satu syarat di atas. Contoh, umure agek semau ditentukan pemerintah sawe. Pernikahan diri ku umure anggap saja sing lanang ke 20, sing wedok agek 14. Itu kan dini. Nggih. Menurut negara kan dini, Nduk. Itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Durung duwe gawean. Belum punya penghasilan. Dia agak sekolah SMA wis kepengin rabi. Makruh. Haram nikah dengan tujuan yang jelek. Yang kelima, haram. Hukumnya nikah yang haram. Yang kelima adalah haram. Tujuan jelek, contoh
kepingin balas dendam. Nduk, Jasmine tak pek bojo mau. Jujur nduk, jawaban dengan tegas Pak Jaka ikhlas tok. Jawab tolak. Pak Jaka ditolak sama Jasmine, dukun bertindak, akhirnya si Jasmine tak ibis-ibis lewat dukun. Akhirnya Jasmine terus wah kepedan-pedanan karo Pak Jaka. Pernikahan seperti ini, karena saya menikah Jasmine akhirnya kan bukan karena ikhlas, tetapi karena ingin balas dendam. Nikah dengan tujuan balas dendam haram. Nikah dengan ingin menguasai harta kekayaan, merebut warisan haram. Bisa ditangkap? Iya. Priyandi, sudah bisa ditangkap? Ya. Sekarang pertanyaan kamu, Le. Kamu sampaikan pertanyaan seperti apa? Sepertinya Pak Jaka mau arah mutung kita tak jawab. Kan niku Pak, wonten dalil kan ngomong apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya. Nggih. Terus apabila kaum itu sudah merubah dirinya sendiri, apa ya Pak? Kayak misal campur aduk Allah tuh terus gimana gitu loh? Kan kaumnya udah merubah dirinya sendiri, kok masih boleh berubah juga? Enggak, maksudnya kayak kalau kaumnya sudah bisa berubah terus campur tangan Allah di situ tuh apa? Okay. Padahal dia sudah bisa berubah dengan dirinya sendiri. Oke. Indonesia berjuang berapa tahun ya, Dok? 350 tahun. Tidak serta-merta perjuangan bangsa Indonesia sekali berjuang langsung merdeka. Betul? Betul. Butuh waktu 350 tahun. Padahal Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau. Berdoa itu bisa berupa perjuangan. Berusahalah engkau, pasti yang engkau doakan atau engkau usahakan akan aku kabulkan. Eneng donga sing sak nalika sadat saknyeng kuwi dikabulke Gusti Allah nggih enten. Ning enten donga sing dikabulke karo Gusti Allah ya butuh waktu sedina, rong dina, telung dina, kuwi malah 350 tahun le. Dongane wong Indonesia kepengin merdeka kuwi dikabulke Gusti Allah ngasih 350 tahun akeh dikabulke le. Lagi napa mboten? Perjuangan bangsa Indonesia ngasih 350 tahun akeh dikabulke karo Gusti Allah le. Inna waha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan memerdekakan bangsa Indonesia kalau bangsa Indonesia sendiri tidak berusaha untuk merdeka. Nak dijawab, nak diterjemah ke Indonesia ngono kuwi. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Di mana campur tangan Allah? Lalu senjata bambu runcing kok lawan bom talele. Bambu runcing kok lawane apa jenenge pistol senapan talele. Lawan keris lawane kok pistol mobil sing go talele. Pesawat dinalar tidak nalar. Keris iso mateni wong, iso mateni londo, iso mateni antek londo, nak keris kuwi nyenggol wonge. Lho ki napa mboten? Bambu runcing ya iso mateni prajurit londo utawa antek londo, ya nak nusuk orang Belanda atau antek-anteknya. Lho ki napa mboten? Tapi ternyata dengan keris, dengan bambu runcing, bahkan eneng sing ora nggo senjata barang isah mateni londo. Di mana campur tangan Allah? Di situ ada campur tangan Allah. Mung keris, mung bambu runcing. Asa iki njiko gendera kae sing ning ana merah putih biru. Dipenek, dibuandong terus ngono kok lele. Kok yene sing iso tekan dhuwur nyuwek genderane sing biru. Di mana campur tangan Allah?
Di situ ada campur tangan Allah. Ternyata sebagian di antara beribu-ribu peluru itu ada yang tidak menyentuh orang yang mengambil bendera, menyepek bendera. Lagi napa mboten? Iya. Bujaka hamil Zaki lahir setelah 20 tahun, Dok. Zaki lahir setelah 20 tahun dari pernikahan Pak Jaka dan Bujaka. Di kandungan Bujaka ada namanya endometriosis. Endometriosis itu kalau di pohon namanya benalu. Tahu benalu ya? Saya nemplek nggon wit. Sari-sari makanan yang ada di pohon itu tidak akan sampai di dahan yang paling atas karena sudah diambil oleh sang benalu. Nah, Bujaka juga seperti itu di rahimnya. Ada endometriosis sehingga sperma yang masuk ke rahim Bujaka itu begitu masuk sudah langsung diambil oleh endometriosis. Setahun, rong tahun, telung tahun, petang tahun, 19 tahun. Pada usia pernikahan 19 tahun, di antara berjuta-juta sperma yang masuk itu ada satu yang lepas dari cengkraman endometriosis atau benalu itu. Terjadilah pembuahan. Wayah Pak Jaka Bujaka mau berangkat haji, malah Bujaka hamil. Akhirnya Bujaka tidak jadi berangkat haji pada tahun itu. Lahirlah 9 bulan 10 hari berikutnya Muhammad Ilham Zaki Arif. Gimana campur tangan Allah? Ternyata di antara berjuta itu ada satu yang lepas. Siapa yang melepaskan? Allah. Orang ketika mau berdinas usum COVID corona, saya ngarep dinas dengan perkapalan, arep mlebu pesawat, wis eneng antigen, eneng apa meneh tetek bengek ping pirung-pirung. Lho kene apa mboten? Semua yang akan masuk ke sana sudah digiring dengan screening yang sangat luar biasa. Tapi ternyata bahasan sampai di dalam ada yang terpapar. Akhirnya sak kapal kabeh terpapar. Padahal jeron kapal barang ya wis disemprot disinfektan bersih. Lho kok ijek kena COVID-19? Gimana campur tangan Allah? Ngaten dikangge bisa ditangkap? Oke. Kalian mengejar cita-cita. Bejo kuwi wae Gusti Allah. Nggih. Bejo kuwi wae Gusti Allah. Sing maring Gusti Allah. Tidak ada cita-cita kata tidak mungkin. Jangan tinggalkan Gusti Allah. Malam tahajud, pagi duha. Ya Allah matur karo Gusti Allah, ya Allah paringi bejo kula ya Allah, nak kula pinter mungkin kula mboten pinter ya Allah. Ning kula diparingi bejo ya Allah, mangke kula saged kuliah enten setan ya Allah, kuliah enten UGM ya Allah, kuliah enten kedokteran ya Allah, monggo silahkan. Sing bahasane kowe mudeng wae. Pak Jaka nak ndonga sing ora mudeng nah ora ndonga malah. Sing robana kadang Pak Jaka ndak mudeng artine. Aku nak ndonga mudeng ya Allah, kula paringi bejo ya Allah, kula kepengin dadi niki ya Allah, ngono wae cetha malah. Nggih, sayu. Di situ ada campur tangan Allah. Sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena campur tangan Allah. Ngaten sa bagus. Sing kena endometriosis wis ora gagas lek 20 tahun itu. Kadang ada 2 tahun 3 tahun ora ndek lek pegatan. Lho ki napa mboten? Ki napa mboten nek 2 tahun 3 tahun wis urung ndek lek pegatan. Allah, sabar, Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Allahumma amin. Akan ada campur tangan Allah di situ. Ngaten nggih? Terjawab Dika? Nggih. Pak Jaka sampai jam berapa? Habis. Oke, makasih Eliana nggih. Ya alhamdulillah ya waduh, muga-muga dadi ganjaran cahayu. Tuh. Akhiri.